Oke. Halo. Dekat ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Lanang kalau Kak Lanangnya lagi free. Oke, hobinya nih musik, games, kulineri. Wah, makan-makan ya Kak. Sama Bukit juga suka makan-makan. Makan-makan is the best gitu. Oke, profesinya Pokemon trainer. Wah, ini yang kelas 6 ini banyak yang suka games nih Kak. Ya, mudah-mudahan bisa jadi benar-benar sharing season buat kalian nih. Ya, bermanfaat banget. Yang kedua, nggak kalah pentingnya nih profesinya sebagai dokter. Keren ya. Siapa yang mau jadi dokter? Jadi hobi senang-senangnya dapat ya Kak. Terus profesi seriusnya juga dapat ya Kak. Keren banget. Kemudian tema hari ini adalah tentang do what you wanna do and be the best at it. Ya, jadi kamu harus melakukan sesuatu yang kamu suka banget, tetapi harus jadi yang keren. Kalau seperti itu ya cerita ininya. Kemudian moto hidupnya, I wanna be the very best like no one ever was. Wah, keren banget. Lanang ya. Keren ya. Oke, ya itu udah banyak banget nih ngobrol-ngobrolnya nih. Sekarang saatnya akan silakan kepada Pipit. Bu Pipit, iya, boleh Bu. izin nyapa nggak? Nyapa si ganteng ini? Mangga Ibu, tunggu sebentar. Mangga Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dokter Lanang. Oh, Lanangnya freeze ya? Di aku kedengeran. Kedengeran? Mas Lanangnya kayaknya freeze, enggak? Iya, kayaknya iya Mas Lanangnya freeze. Bentar, lagi sinyal. Kita tunggu dulu. Aku disuruh ngeberesin nggak diberesin. Di tempat praktek kayaknya nih. Lagi di kamar, Bu. Oh, di kamar. Kamarnya kayak tempat praktek ya, Bu? Anak-anak hebat dulu deh. Assalamualaikum anak-anak yang luar biasa. Bu Novi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi terima kasih pagi ini kalian luar biasa. Oh, udah Mas Anang udah nyambung? Belum ya? Belum, Bu. Anak-anak hebat, minta doanya pagi ini Pak Rangga, Pak Fikri, Bu Putri, Bu Novi akan berangkat membawa donasi kalian. Kita akan berikan sesuai dengan amanah kalian ke pesantren yang insya Allah selama pesantren masih ada, semua masih terpakai, maka menjadi amal jariah kalian dan ayah bunda. Setiap rupiahnya itu akan bermakna sekali. Kenapa jadi begini? Nanti kita siap-siap ya saat penyerahan. Kalian kalau bisa semuanya hadir, buka videonya sebagai tanda apresiasi atas kehadiran saudara-saudara kita di Sentul. Gitu ya sayang. Nih, Bu Novi akan menyapa Mas Lanang nih. Mas Lanangnya belum kelihatan. Anak-anak hebat semua pada semangat nggak sih? Bupit udah datang semuanya ya? Udah hadir semua? Anak-anak kita. Oh, ada Kenzi. Kenzi, how are you? Very good. Alhamdulillah. Tadi ikut senam nggak Kenzi? Yes, senam. Ikut, yes. Oke. Nah, udah ketemu belum Mas Lanang sama sinyalnya? Belum ya? Oke. Terus ada siapa lagi yang kelihatan ya? Ketua kelas 6A siapa ya, Bu Pit? Udah. Orang nggak tahu 6A siapa ketua kelas. Lovely. Terima kasih ya nak, sudah leading kelas untuk kita bareng-bareng melaksanakan agenda ini. Ketua kelas 6B siapa Pak Rangga? Aku nggak bisa. 6B lupa Pak Rangga. 6B siapa ketua kelasnya ya? Bu Pipit 6B siapa ketua kelas kita? 6B ada Kevin, Bu. Kevin terima kasih sudah mendampingi di ujung semester nih Kevin untuk jadi ketua kelas. 6C siapa? 6C Kinza, Bu. Kinza, terima kasih sudah bersama teman-teman meliding AMT. Nah, kita tunggu dulu kakak ya, kakak Lanangnya. Oh, alhamdulillah. Kak Lanang nyambung lagi nih kayaknya nih. Halo. Tapi kok nggak bisa lihat video ya? Kenapa ya? Oh. Iya, Mas Lanang. Ini Bu Novi juga kangen nih lihat wajah Mas Lanang.
Kayaknya internetnya nih, tapi tadi udah ganti Baik. source internetnya, tapi Oh. coba. Nggak apa-apa Mas Lanang, suaranya cukup menghibur. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba. Bismillah. Sayang sabar ya. Ini kalau mau dapat yang seru-seru dari Allah, kadang-kadang memang kita harus sabar. Sesuai moto AMT kita nih. Kita syukur, kita sabar, kita ikhlas. Nah, kita syukur ada Mas Lang dari pagi ini. Tadi baru sempat lihat walaupun wajahnya agak freeze. Terus kita sabar, nungguin sampai Mas Lanang bisa masuk kembali. Oke. Assalamualaikum Mas Lanang ganteng, dokter ganteng, muda dan luar biasa. Bu Novi, apa kabar Bu? Apa Sehat kabar selalu ya. Lanang? Amin. Baik. Senang banget loh membayangkan alumni tugasku sudah jadi Bapak Dokter Lanang, dan kiprah Lanang tuh Bu Nov suka dengar. Anak-anak sayang, Kak Lanang ini 11-12 sama guru Bu Novi sekaligus kebanggaan Bu Novi, yaitu Ibu Dokter Aisyah Dahlan. Nah, Mas Lanang ini support banget urusannya Bu Dokter Aisyah. Mas Lanang, Bu Nov izin menyapa. Semoga Mas Lanang bisa berkenan nih 1 jam ini berbagi. Yang insya Allah Bu Nov kebayang nih Mas Lanang betapa istimewanya saat ada Mas Lanang tengah-tengah kita. Bu Novi nggak bisa ada di main room Zoom karena Bu Novi punya tugas ke Sentul Mas Lanang, meneruskan donasi adik-adik Mas Lanang ke salah satu pesantren sebagai closingnya AMT kita. Dan Bu Novi menyampaikan rasa bangga, haru, dan terima kasih. Dan semoga Mas Lanang nggak pernah bosan. Ini kali kedua Mas Lanang mengisi tugasku, karena sebelumnya untuk adik-adik kelas. And you know Mas Lanang, they are very happy with you. Dia bilang a lot of inspiration got from you. Banyak banget inspirasinya. Dan kayaknya buat kelas 6 ini Mas Lanang bakal lebih seru lagi. Bu Nov ikutin terus ya dari jalan. Mas Lanang terima kasih. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Novi. Terima kasih banyak. Oke, ya anak-anakku saya. Buat Kak Lanang ya, buat Kak Lanang. Sebenarnya sih enaknya manggilnya Mas Lanang ya. Boleh nggak panggilnya Mas Lanang? Kayak Ibu Dokter, Ibu Aisyah kan panggilnya Mas Lanang ya. Iya, oke. Boleh Bu, silakan. Kayaknya enak deh. Oke, sekarang mungkin Bu Pipit minta ke Mas Lanang untuk bercerita tentang waktu SD-nya seperti apa. Kalau Bu Pipit lihat dulu ya, kayaknya Mas Lanang tuh happy banget di SD. Di mana-mana ketawa, terus kayaknya seperti itu gitu ya. Nah sekarang ya kita dengarkan cerita Mas Lanang, pengalamannya waktu SD, terus SMP, kemudian sampai menjadi seperti sekarang. Oke, kita dengarkan ya anak-anakku. Silakan Mas Lanang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Anak-anak kelas 6 SD tugasku. Dulu aku pernah juga jadi anak kelas 6 SD tugasku kayak kalian. Dan pasti lagi deg-degannya ya karena mau ujian akhir sebelum masuk SMP. Iya. Tadi maaf emang sinyalnya bukan mati, tapi karena ada gangguan listrik, karena Pikachu tadi yang buat gangguan listrik itu, jadi tadi makanya internetnya mati sebentar. Oke, mungkin sambil ngebahas masa kecil saya dulu sampai sekarang, sambil saya share screen boleh ya? Boleh, silahkan Kak. Oke, mungkin bisa di accept jadi co-host dulu biar bisa share screen. Sebentar ya Kak. Oke, ya jadi dulu itu kayak teman-teman semua, saya orang yang suka sekolah karena bukan pelajaran ya, tapi karena punya banyak teman. Mungkin banyak yang kayak gitu juga ya di sini ya. Tapi sebelum kita mulai ke share screen nih, ngomong-ngomong tentang Bu Pipit ini buat saya udah jadi legenda juga ya, karena tugasku dulu belum di Pulau Mas teman-teman, kayak sekarang kan gede sekolahnya. Dulu cuman di sebuah rumah
rumah gede juga, tapi untuk di sekolah ya minimalis di daerah Latu Harhari. Waktu saat di daerah Latu Harhari kita belum ada pelajaran komputer. Nah, sekarang masuk ke Pulau Mas, saya kelas 5 itu belajar komputer sama Bu Pipit. Iya. Nah, itu diajarin semua ya, Bu. Iya, aduh, udah lama banget. 2003 ya, Bu, ya, artinya ya? Iya, 2003. Waktu itu Kak Mas Lanang kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD. Jadi sekitar ya belum terlalu lama lah ya sama teman-teman semua. Jadi manggilnya Lanang aja nggak apa-apa kali ya. Karena umurnya nggak beda jauh kok. Di sini umurnya pada umur berapa semua ya? Masih 11. Oh, nggak beda jauh. Iya, panggilnya Lanang aja, nggak usah pakai K, nggak usah pakai Mas, nggak usah pakai dokter ya. Karena kita teman-teman di sini. Oke, teman-teman ya. Oke, Kak. Aku umurnya dikit kok, beda dikit. Aku baru 27. Aduh. Dikit. Nggak terlalu. Nggak kelihatan Oke, Kak apa Lanang masih tetap awet muda kok. Oh, gitu ya. Ini apa bisa? Oh, udah bisa share screen. Oke. Oke, karena udah bisa share screen. Udah bisa belum? Nah, Kak? udah. Udah. Oke, sambil cerita-cerita mau sama tahu aja ke kalian. Waktu saat kecil aku punya moto emang yang udah selalu aku bilang I wanna be the very best ya. Jadi dulu dari kecil aku seorang yang sudah tinggal di keluarga yang penuh dengan dokter dan harus banget jadi dokter. Padahal teman-teman pada saat itu aku pingin jadi seorang Pokemon trainer karena aku sangat cinta dengan Pokemon. Jadi waktu kecil aku selalu bilang lakuin apa aja yang kalian mau lakuin, do what you wanna do and be the very best at it. Jadi apapun yang kalian mau, kalian lakuin. Dan kalian jadi yang terbaik. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau pilihan kalian tidak salah. Karena kalian bisa jadi apa aja. Ya. A dream is a wish your heart makes. Ya. A dream is a wish. When you're fast asleep. Nah, itu lagu Cinderella ya. Jadi, dream it. Ya. Impikan. Impian itu akan jadi kenyataan. Ya, impikan semua hal yang kalian mau, ya, dan ya, berdoa, ya, keinginan kalian itu, mimpi kalian dan keinginan kalian satukan, kalian bayangkan dan kalian sebutkan, kalian ingin menjadi apa, lakukan, nggak usah takut, walaupun kalian diledekin teman-teman, ya, karena kalian akan jadikan itu kenyataan, ya. Oke teman-teman, tadi ya kita udah dikenalin sama Bu Pipit, saya udah dikenalin sama Bu Pipit, tapi saya mau mengenalkan diri saya juga terlebih dahulu. Nama saya seperti yang tadi ya, Muhammad John Elang Lanang Sismadi. Saya biasanya panggil John atau Lanang. In game name-nya saya kalau main game pasti namanya Mas Leneng karena dulu waktu SD selalu dipanggilnya Mas Lanang sama Pak Yanto, kalau yang masih tahu Pak Yanto. Dan itu terinspirasi dari Pak Yanto in game-nya. Dan saya punya stage name karena saya juga main musik, John Balls ya. Mungkin ini kedengaran ya, ya. Saya takutnya nggak kedengaran suara saya, nggak mati-mati ya. Kedengeran. Oke ya. Muka saya kelihatan apa cuman screen doang? Videonya nggak kelihatan Kak. Oke, apa harus dinyalain? Oke, start my video. Oke, kelihatan? Oke, keren ya. Oke ya. Nah, umur saya tadi 27 tahun, saya lahir di Ujung Pandang 18 Juni 93 dan moto saya, I wanna be the very best like no one ever was. Saya mau jadi yang terbaik, ya. Jadi yang terbaik yang belum pernah ada orang seperti itu. Dan satu moto lagi, saya punya satu moto lagi, Hakuna Matata. Kayaknya itu dari film ya Kak? Yes. Ada yang tahu artinya Hakuna Matata? Saya suka nonton khawatir video ya. film. Gak usah khawatir. Ya, Nggak usah khawatir, jangan stres. No worries, ya. Nggak usah khawatir. It means no worries for the rest of your day.
It's a problem Keren free banget suaranya. philosophy. Hakuna Matata. Dan film Lion King ya, yang suka nonton Disney. Aku sangat suka Disney, jadi mungkin yang suka Disney juga kita sama ya. Ini moto hidupku dua ini. Oke, tadi ya aku kerja sebagai dokter medis, tapi yang paling saya banggakan adalah saya adalah Pokemon Trainer. Kalau ada orang yang nanya kerjanya saya apa, saya selalu bilang Pokemon Trainer. Nah, ini sedikit aja kalau saya lagi di rumah sakit, kelihatannya serius ya. Bedah mulut orang dan lain-lain ya. Oke. Pada saat kita dari dulu saya kecil saya selalu punya hobi. Teman-teman punya hobi? Iya. Punya. Oke. Punya. Siapa yang suka main game? Me. Masih banyak Pak yang main game. Siapa yang suka olahraga? Oh, me. Nih. I guess I do. Me. I love music. Oh, I love Siapa music. What kind of music though? Ini menggambar dan lain-lain atau mungkin tentang komputer? Me. Oh, Saya nonton anime kah? Saya suka Anime. Nonton aja sih, nonton aja. Aku suka main game. Aku juga suka main game. I wanna be the Nih, very hobi best kan dari pertama saya kan. ya. No one ever Saya suka banget main musik ya. It's my real Main bass. Ya, saya juga suka ngeband. Nah, ini yang di kiri atas ini, ya, ini juga anak SD tugasku namanya Gibran. Dia sahabat saya. Ya, ini SMP tugasku Chandra dan Adit. Dulu kita ngeband di Bandung nih. Saya juga suka basket. Siapa yang suka basket? Ini saya. Wih. juga. Saya main basket dari SMP dulu di tim SMP tugasku. Walaupun udah kelas 3, harusnya kelas 3 kan nggak boleh ikut ekskul. Tapi waktu itu turnamen saya tetap dibawa karena emang waktu itu lumayan kepake ya, walaupun cuma untuk pembangkit semangat. Jago sih enggak, untuk bangkitin semangat doang Kakak ya. yang nomor 11 ya, Kak? Yes, yang nomor 11. Di situ masih agak tirus dikit ya, sini udah agak gendut. Saya juga dulu punya tim e-sport namanya Elixir e-sport. Saya dulu pemain Dota 2. Elixir kan itu tim Kanada. Yes, sebelum ada tim Kanada, ternyata saya udah punya tim Elixir duluan. Ini udah kayak hampir udah 7 tahun yang lalu. Ini 8 tahun yang lalu aku punya tim ini. Dan aku suka main yoyo. Ada yang suka main yoyo? Oh. Mama aku jago tuh. Oh ya? Namanya Ada apa yang ya? suka main yoyo? Hah? Ya, lempar-lemparin. Dulu suka sih, tapi sekarang Aku nggak bisa Ini main Hot Dan Wheels. saya juga pencinta. Saya juga salah satu bagian dari Guardians of the Galaxy. Nggak bercanda ya, ini cuma ikut foto doang. Ya. Kalau nggak ada Drax, saya bisa bantuin Drax untuk mukulin orang biasanya. Karena saya sangat hobi menjadi superhero. Nah, aneh kan hobinya jadi superhero? Dan satu lagi, saya adalah ya bangsa saya. Oke, ini juga teman-teman saya yang sebelah kiri ini juga anak SD tugasku. Namanya Ai. Sekarang Kak Ai ini ada di Belanda. Dia kerja dan sekolah di Belanda. Kalau yang ini SMP tugasku ya, jadi nanti ceritanya nanti. Oke. Nah, yang hobi yang paling saya bersyukur saya punya adalah Pokemon. Pokemon. Ada Karena kecap. Pokemon adalah Pokemon. yes. Pokemon. Jadi Kakak ngoleksi Pokemon adalah kartunya, yang Kak? merubah hidup saya. Yes, aku punya dulu, tapi aku ada di rumah satu lagi, nggak bisa nunjukin. Tapi ada Pokeball sini. Dari kecil aku suka main Pokemon dan zaman dulu itu dari kelas 1 SD. Dulu masih pakai Game Boy Color karena aku nggak punya, aku harus pinjem temanku. Karena dulu Game Boy Color mahal banget. Tapi karena aku suka banget Pokemon, jadi aku selalu minjem punya temanku namanya Gibran yang tadi aku ceritain, sahabatku. Dan Pokemon ngerubah hidupku karena dia ngajarin aku untuk jadi yang terbaik. Aku punya pertanyaan, Pak. Oke, Kenzi sebentar Kak. Kenzi, nah semuanya bertanyanya. Boleh banget kalau mau nanya nanti habis terakhir kita semua boleh ditanyain. Oke, Kenzi? Oke.
Oke. Pokemon pertamaku adalah Squirtle. Dan Yes. kebetulan ada di sini. Hai, Squirtle. Squirt. Aku juga punya Pertama Squirtle. Let's squirt. Bentar. yang kupilih adalah Squirtle Punya waktu yang kelas warna. 1 SD. Kelas 1 SD. Ali is trying to flex. I Pokemon got pertamaku. this. Dan aku selalu berlatih bersama Squirtle dari aku kecil sampai sekarang. Yap, kita latihan. Karena hasil latihan ini kita menjadi kuat dan saya menjadi seorang Pokemon trainer yang kuat sehingga saya bisa mengikuti turnamen-turnamen. Walaupun jarang pakai Squirtle untuk turnamen, tapi tetap aja Squirtle tetap Pokemon pertamaku yang sangat menjadi motivasiku. Dia selalu ada di sini. Turnamen-turnamen nggak pernah mudah, teman-teman. Aku nggak langsung jadi juara, nggak langsung jadi hebat. Aku selalu kalah di turnamen-turnamen. Ya, sampai akhirnya aku latihan terus. Aku selalu ingin menang. Aku ingin menang, semua kekalahan aku lupakan dan menjadikan itu pelajaran. Jadi aku tidak pernah kalah. Entah aku menang atau aku belajar. Dan setelah belajar terus-terus, aku bisa menang turnamen-turnamen kecil. Turnamen yang hantar kota-kota kecil. Kebetulan dulu waktu Pokemon Go ada, saya ada di Jogja, ya, dan mulai bisa menang turnamen yang cuma diikuti 10-15 orang, ya, tidak baik Indonesia undang di salah satu turnamen regional di Jakarta. Waktu itu saya perwakilan Jogja dan saya berhasil jadi top 6. Waktu itu saya kalah di semifinal dan saya jadi top 6. Pokemonnya pada keren-keren. Saya sedih sekali. Ya, ini Pokemon yang saya pakai waktu regional ada Skarmory, Medicam, Azumarill, Gallade, Melmetal, Haunter. Ya, kenapa Haunter bukan Gengar? Karena Haunter lebih cepat ya. Jadi saya waktu itu sedih. Saya sedih kenapa saya nggak bisa juara 1 atau bahkan setidaknya top 3. Saya terus-terusan latihan, saya terus-terusan belajar dari mana kesalahan saya, kenapa saya kalah di semifinal. Akhirnya Juni 2019, Pokemon Go Indonesia mengadakan turnamen nasional terbesar di dunia dengan peserta lebih dari 300 orang. Dulu ini terbesar di dunia ya. Dan ada datangan Brandon Tan. Brandon Tan itu dia salah satu master Pokemon Go ya di Singapura dan di dunia. Dia datang untuk berkompetisi juga. Waktu itu kita temanya Rainbow Cup, kita cuma membolehkan Pokemon api, air, listrik, daun, dan serangga. Kebetulan saya spesialisasi Pokemon serangga, jadi saya sangat senang. Karena saya berlatih terus, saya berhasil masuk ke top 8. Itu yang paling kanan, yang kelihatannya sedih. Jadi, saya berhasil masuk ke top 8 bersama jajaran orang-orang yang hebat juga ya. Ini sisanya yang di samping-samping saya ini udah terkenal di Jakarta. Saya seseorang yang datang dari Jogja, tidak diperhitungkan bisa masuk ke top 8. Dan akhirnya saya harus melawan Arzel di final. Dia salah satu pemain Pokemon Go terkuat pada 2019 lalu. Dan alhamdulillah saya berhasil jadi juara 1. Juara nasional. Jadi saya jadi juara nasional 2019 karena dari kecil saya sudah terus bermimpi untuk jadi Pokemon Master, untuk jadi Pokemon Trainer, untuk jadi juara nasional dan waktu itu saya berhasil jadi juara 1. Ya. Sayangnya gambarnya lupa saya cantumin. Dan setelah itu saya bergabung di beberapa tim juga. Ini salah satu tim saya. Gambar-gambarnya banyak yang hilang, maaf ya. Dulu namanya Bobo Rocket karena kita ngasal aja. Dulu kita berhasil menang pertandingan Pokemon Go tim pertama di Indonesia, juara 1 juga waktu 2020 kemarin ya. Jadi 2019 jadi juara nasional, 2020 timnya jadi juara nasional juga.
Ya, ini beberapa piala saya dan sertifikat di belakang-belakangnya. Yap. Dan saya juga suka bikin konten YouTube walaupun yang nonton baru sedikit. Saya suka makan, ya Bu Pipit ya, karena makan itu enak. Yang tadi saya bilang. Yes, saya suka food challenge, saya suka food review. Kalau ntar ada yang mau lihat saya makan 100 takoyaki juga boleh habis ini ya. Jadi seperti itu nanti boleh lihat YouTube channel saya. Semua bakal subscribe. Ini konten. Dan sekarang saya mau bahas masa kecilku ya. Dulu waktu kecil sebelum jadi Pokemon trainer, kita pasti punya cita-cita ya nggak sih waktu kita kecil? Kalian biasanya mau jadi apa waktu kecil? Aku mau jadi freelancer. Ada yang Kak Phil kepikiran ketemu untuk YouTube jadi. channel kakak. Oh, hey, thank you. YouTube Ada yang channelnya kepikiran namanya jadi- apa? Mau subscribe. Oh ya, YouTube channelnya John Ball. Oke, John ada yang keinginan untuk jadi Power Ranger dulu pas kecil? Yeah. Power Ini Ranger? linknya nih. Ya, saya kecil pengen jadi Power Ranger ya, itu saya waktu kecil. Tapi saya baru tahu kalau Power Ranger itu ternyata hanyalah fiktif. Karena dikasih tahu dulu sama ayah saya, Power Ranger itu nggak ada. Itu saya sedih sekali. Sampai akhirnya saya nemuin Pokemon. Dan saya ingin jadi Pokemon Master. Waktu itu. Ya. Karena saya sangat terinspirasi untuk jadi yang Bagus. hebat. Yap. Nah, kapan saya menemukan hal yang menurut saya bakat terpendam saya? Dulu waktu saya kecil ternyata saya orang yang emang gigih dalam hal saya nggak mau kalah orangnya. Bukan karena saya egois, tapi saya nggak mau kalah untuk pertandingan yang pertandingan-pertandingan kayak Pokemon, pertandingan-pertandingan kayak bermain bola ya. Saya orang yang tidak gampang menyerah. Ya. Pada saat saya kalah, saya selalu mencoba lagi. Ya. Hal paling berkesan adalah pada saat saya waktu itu turnamen yoyo di 2006. Saya mengikuti turnamen yoyo waktu itu. Waktu itu saya masih kelas SMP kelas 1 ya, baru masuk SMP kelas 1 dan waktu itu saya berhasil jadi juara 1 juga turnamen nasional yoyo di kategori anak-anak ya. Dan itu saya baru mikir oke, ternyata di sini saya suka berkompetisi. Saya suka bertanding. Di sini yang harus saya gali, potensi yang harus saya gali, yang harus saya kembangkan ya. Saya juga punya pengalaman terburuk, yaitu pada saat kalah turnamen Pokemon pertama saya. Saya kira saya tahu Pokemon dibanding orang lain, saya sombong. Saya mengira karena saya sudah tahu dari kecil, ya, saya bisa lebih hebat dari orang lain. Ternyata enggak. Kita nggak boleh sombong, teman-teman. Ya, kita tetap harus percaya diri, tapi tetap kita harus ingat kalau semua ditentukan sama Allah. Ya. Nah, ini dia. Ini yang buat saya selama ini menjadi orang yang hebat. Ada yang tahu ini kata-kata dari mana? Moto tugasku. Moto tugasku. Yes, moto tugasku. Dulu waktu saya masih di SD belum ada tentang student attitude, tapi buat saya moto tugasku inilah yang menjadi dasar dari student attitude, menjadi manusia yang jujur dan terhormat. Karena untuk menjadi manusia yang jujur dan terhormat ternyata tidak mudah. Dan untungnya saya dan kita semua teman-teman sekolah di tugasku. Diajarkan untuk menjadi manusia yang jujur dan terhormat. Sampai kapanpun kata-kata ini akan dipakai. Menjadi manusia yang jujur dan terhormat. Kenapa kita harus jujur? Semua orang bisa menjadi orang yang hebat. Semua orang bisa menjadi kaya. Semua orang bisa menjadi pemimpin dunia. Tapi tidak semua orang bisa jujur. Jujur adalah hal kecil yang sangat sulit dilakukan. Dan kenapa akan menjadi orang yang terhormat ya tadi? Dengan menjadi orang yang jujur, kita akan dihormati orang lain. Kita akan menjadi orang yang terhormat. Ya, nilai hidup sangat simpel, menjadi orang yang jujur. Dan kalian akan jadi terhormat. Ya, bersyukur kalian sekolah di tugasku, oke? Nah, do what you wanna do. Siapa yang di sini punya cita-cita dan tidak dibolehkan sama orang tuanya? Nah, aku nggak mau bilang ini.
Oh no. It's okay. Tanpa Mau kalian Alright. bilang, aku tahu. Tanpa Oh, kalian alright. bilang, aku tahu. Aku Tanpa masih kalian nggak bilang, tahu mau Makanya apa. pengen Oke, sebentar. Oke, aku orang bilang. tua, orang tua. Aku bilang. Oke, ada yang mau sharing? Yes, aku Aku mau jalan sharing. aja langsung. Oke, tapi Bu Pipit atau Bu Devi jangan marah ya. Ini masa impian aku nih. Oke. It's okay. Aku mau jadi diktator masa. Okay. You want to be a Okay. dictator. Oh my. Being a dictator is good, okay? Do what you want to do. Okay? Itu kayaknya Kenzie, bukan Having a bad Kenzie, thing. bukan Kenzie, pekerjaan Kenzie, gitu. Kenzie. Itu kan pekerjaan. Kenzie is your Itu jabatan. I don't really force you at all. Jadi menjadi diktator tidak selamanya negatif. Terkadang kita butuh diktator ya untuk menunjukkan rasa kita, untuk membela sesuatu. Ya. Menjadi pemberontak bukan hal yang buruk. Aku tahu. Karena manusia diciptakan untuk menjadi pemberontak dari awalnya. Yes. Tapi harus bisa dikendali. Kan. Oke, dengerin Pak. Kan. Iya benar, diktator ide bagus, Tapi ide buruk. pasti orang Aku tua tahu. kalian ya, I know. Jadi aku Kalian mau ganti, jadi aku seorang ganti gamer. mimpian aku nih. Aku ganti mimpian aku. Aku mau Oke, jadi ganti apa? jenderal aja, mau jadi jenderal. General, oke. Itu jauh lebih bagus. General ada Yes, seorang bagus. diktator tapi yang dikendalikan, oke? Yes, bisa dikendalikan kalau jenderal. Siapa yang mau jadi gamers di sini? Siapa yang mau Me. jadi anak? Oh, si Kinzan semau. Me. Yang punya Banyak YouTube sekali ya? channel, Pak. No, I don't. Oh, cool. Ya. Oke, nanti kita Aku bisa punya Aku jalanin aja lah. Tapi pasti orang tua kalian tidak setuju dengan impian jadi gamers. Yep. Karena orang tua kita zaman dulu tidak ada kerjaan gamers. Gamers tidak menghasilkan uang zaman dulu. Mereka main game, cuman paling main kartu atau main dingdong seperti itu, dan belum ada turnamennya. Jadi tetap jadi apa yang kalian mau, ya. Bayangkan, visualisasikan kalian mau menjadi apa, dan katakan, afirmasikan. Kalau kalian mau menjadi gamer, ya, kalian bayangkan, udah dibayangin menjadi gamers. Kalian udah menjadi juara, kalian memegang piala, kalian dibanggakan orang tua kalian, dan katakan, saya menjadi gamers yang hebat. Saya menjadi gamers dan juara dunia. Katakan, karena sesuatu yang kalian bayangkan dan katakan, yang kalian afirmasi dan visualisasikan, akan bergabung menjadi pesan yang sangat dahsyat. Yap. Oke. Di sini saya mau mengajarkan sedikit ke teman-teman, boleh ya Bu Pipit ya, cara ilmu, salah satu teknik saya kenapa saya bisa menjadi juara nasional Pokemon Go seperti sekarang. Oke, mau tahu rahasianya? Apa? Sekarang kalian duduk senyaman-nyamannya, boleh bersender, boleh tidak bersender, ya duduk dulu. Bapak pakai kompetitif Pokemon. Yes. Pokemon yang Oke. kompetitif. Sekarang untuk mencapai mimpi itu kita lakukan teknik ini ya bareng-bareng ya. Ayo semuanya boleh duduk santai ya dan pejamkan mata kalian. Ini nggak akan lama, paling 5 menit. Ya. Pejamkan mata kalian. Itu Oke, lama, udah. namanya 5 menit. It's okay. Oke, 3 menit ya. Jamkan mata kalian dan sekarang kalian hanya berbicara dalam hati. Kalian tidak bisa berbicara langsung karena pada saat kalian berbicara langsung dan berbicara dalam hati lebih kuat berbicara dalam hati. Oke? Oke, kita hening semua. Tutup mata kalian, berbicara dalam hati. Sekarang kalian, teman-teman semua, bayangkan kalian semua turun tangga. Kalian turun tangga dan kalian turun ke tangga pertama, ke tangga kedua, ke tangga ketiga, ke tangga keempat. Ya, semakin kalian turun, semakin kalian santai, semakin kalian fokus. Kita mau menuju ke zona fokus dari diri kita. Ya, kita punya zona fokus ada di bawah tangga itu. Turun lagi ke tangga ke-6, ke tangga ke-7, ke-8, ke-9, dan kalian sudah sampai ke zona fokus kalian sekarang. Zona fokus kalian boleh di mana aja. Boleh kalian bayangkan ini sedang di pantai, boleh kalian bayangkan sedang di gunung, atau mungkin di kamar kalian sendiri.
Dan sekarang kalian ucapkan cita-cita kalian. Ucapkan cita-cita kalian seakan kalian sudah menjadi hal itu. Saya adalah dokter yang hebat. Atau saya adalah gamers yang hebat. Saya adalah guru yang hebat. Saya adalah tentara yang hebat. Saya adalah jenderal yang hebat. Dan tambahkan di belakangnya. Dan jujur dan terhormat. Ya. Dan kalian bayangkan, kalau yang mau jadi dokter, bayangkan, kalian sudah menjadi dokter. Kalian sedang memeriksa pasien, kalian sedang membedah pasien. Yang mau jadi tentara, bayangkan, kalian sedang membela negara kalian. Yang ingin jadi musisi, bayangkan, kalian sudah bermain di panggung dengan ribuan, jutaan orang yang menonton. Kalau kalian ingin jadi gamers, bayangkan, kalian sedang juara, sedang mengangkat piala itu. Semua keluarga kalian bangga kalian. Sudah? Kalau sudah dibayangkan dan dikatakan, diulang 3 kali dengan cepat. Diulang terus, katakan terus, bayangkan terus. Semakin kuat, semakin terasa nyata. Dan kalian tutup dengan sebuah pesan dahsyat, dengan jangkar emosi. Alhamdulillah, yes! Dalam hati yang kenceng, yes, 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 yes! Dan kalau sudah, kalian boleh tinggalkan zona nyaman kalian dengan naik ke tangga yang tadi. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga, 5 tangga, naik ke 6, 7, 8, 9, 10, dan kalian boleh buka mata kalian. Oke? Sudah kembali ke zona nyata kita. Tadi kita ke zona fokus kita, sekarang kita ke zona nyata kita. Sudah pada kembali ke sini? Yes. Apa yang kalian lihat tadi akan menjadi kenyataan. Apa yang kalian katakan tadi akan menjadi kenyataan. Ya? Karena mimpi yang ingin kalian raih harus kalian mimpikan dari sekarang. Ya? Tidak ada cita-cita yang akan kalian dapat nanti pas kalian kuliah, tapi dari SD. Karena pada saat kalian sekolah dasar, ya, kalian sedang membuat kalian sedang kayak membuat rumah. Kayak teman-teman buat rumah, kalian lagi ngebuat tanahnya yang jadi dasar dari impian kalian, ya. Seperti itu. Gimana teman-teman? Setuju? Kalian akan jadi apapun yang kalian mau? Setuju? Yes. Yes? Kurang ini ya, kurang kencang ya, Kak ya. Apa? Suaranya kurang kencang ya? Iya, yang lain coba setuju apa enggak nih? Setuju ya. Oh, kurang semangat ya. Mungkin lapar kali ya, belum pada Nih. pada ini ya. Lapar. Oh, di sini aja rame nih, udah semangat semua. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya dari kecil adalah seorang pemimpi. Saya tidak pernah takut diledek. Dulu saya bilang saya mau jadi Pokemon trainer, saya selalu diledekin sama semua orang. Diledekin sama keluarga, sama orang tua. Ya, tapi saya tidak pernah menyerah sama mimpi saya. Dan satu mimpi lagi yang saya ingin raih sekarang, yang juga dari dulu saya impikan adalah saya ingin berbagi. Mimpi yang masih ingin saya lakukan adalah saya ingin berbagi. Makanya hari ini saya datang untuk berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi motivasi ke teman-teman SD kelas 6 semua di sini. Ya teman-teman ya. Saya harap kalian juga menjadi orang yang ingin berbagi. Boleh ilmu, boleh uang ya. Karena di sana, di luar sana, belum tentu orang-orang seberuntung kita. Ya, benar ya? Tidak semua orang mungkin bisa tidur di tempat tidur yang empuk. Ya, bisa bangun dan ada makanan di meja makan. Banyak sekali orang yang tidak bisa mengalami apa yang kita alami. Bisa jalan-jalan bersama keluarga, ya. Bisa tidur di ruangan yang ada AC-nya. Bisa sekolah di tugasku yang sangat keren sekali, Masya Allah. Ya. Itulah kenapa kita harus bersyukur. Ya teman-teman ya. Oke, ya mungkin itu aja dari saya untuk sharing-sharing dikitnya. Kalian bisa follow saya di Instagram saya, di John Balls Here 69. Saya pasti akan follow back kalian, karena saya selalu follow back semua orang yang follow saya. Ya, dan kalian boleh subscribe YouTube channel saya di John Balls, oke?
ada konten tentang Pokemon Go, tapi udah beberapa minggu ini saya nggak buat, tapi tetap aja dulu ada beberapa konten tentang Pokemon Go, tentang PvP, ada konten tentang makan-makan, tentang food challenge, kalian bisa ngeliat saya habis makan 100 takoyaki kemarin, dan ada beberapa vlog-vlog harian juga, dan ada juga waktu belajar John Balls, di mana saya mengajar hal-hal yang edukasi, oke? Mungkin segitu aja Bu Pipit, kita bisa ngobrol-ngobrol biasa di waktu yang tersisa, karena mungkin ternyata nggak terlalu banyak yang bisa saya sharing ternyata. Iya sih Kak. Kita memang waktunya sampai dengan jam 9 nih Kak, Mas Lanang ya. Tapi kalau misalkan ternyata diperlukan waktu lebih, mungkin nanti bisa ya anak-anak ya di jam 9 boleh sedikit melipir ambil cemilan-cemilan yang sudah disediakan ya. Boleh sambil nyemil-nyemil ya Nak ya. Oke. Boleh nanya gak aku? Boleh nanya gak? Habis ini boleh nanya. Sayang ya, terima kasih nih untuk Kak Mas Lanang untuk sharingnya. Keren banget ya sharingnya. Banyak nih pasti dari anak-anakku yang di kelas 6A, 6B, 6C yang ingin tanya, terutama untuk jadi games ya. Pasti jadi gamers nih. Oke, ya. Yuk, kayaknya sebentar ya. Oke. Oh my god, benar. Yuk, Aku siapa mau yang nanyanya tanya benar. duluan nih? Raise hand dulu ya. Yang mau tanya. Nih. Oke, Kenzi. Kenzi Oke, pertanyaan tadi aku mau nanya game Pokemon pertama apa, tapi katanya Aku udah blue. nanya. Ada Pikachu. Sayang Nak. Please. Oke, tapi aku masih ada satu lagi kok. Ya, silakan. Oke, Pokemon Team dulu di blue version apa Bapak? Pokemon timnya dulu. Selain Oke. Aku tadi tanya timnya siapa Dimas aja. nanti dulu Nak. Sebentar ya game Nak. nanti dulu, please. Oke Kenzi, thank you. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Aku senang banget ditanyain tentang Pokemon, jadi kalian boleh banget tanya tentang Pokemon. Dulu waktu di Blue version, timku yang pasti Squirtle, dan waktu itu dia udah jadi Blastoise. Dulu aku punya Blastoise, untuk Pokemon apinya dulu aku pakai Arcanine, terus untuk Pokemon daunnya aku pakai Victreebel, terus aku punya Venomoth, ya. Terus aku nggak suka Pokemon Legend, jadi aku nggak bawa Pokemon Legend di timku ya. Terus aku pakai Hypno, dan satu lagi aku pakai Tauros. Jadi 6 itu. Lebih bagus kalau pakai Alakazam. Iya, kenapa tidak pakai Alakazam? Oke, waktu itu kenapa pakainya Hypno nggak Alakazam? Karena Hypno lebih bulky daripada Alakazam, dia lebih tanky. Alakazam kalau dia udah outspeed, dia bakal di one hit KO sama Pokemon lain. Itu jelek. Kalau Alakazam juga lebih cepat dan lebih kuat. Tapi terkadang emang kita butuh yang sedikit bulky. Jadi waktu itu aku pilih Hypno. Good. Kenapa nggak pakai Rhydon? Ya, oke. Kalau aku masih ada satu lagi terus aku selesai. Boleh. Lagi ya Kenzi. Oke, kalau sekarang Bapak masih main Pokemon atau enggak? Kalau masih main, gamenya apa? Kakak. Tentu saja aku masih main Pokemon. Pertama Pokemon Go pasti ya, karena saya terkenalnya di Indonesia karena Pokemon Go-nya. Tapi untuk yang main series-nya saya masih main Pokemon Sword, dan saya kalau iseng saya suka main di emulator Pokemon Emerald, karena buat saya Pokemon Emerald tuh seru banget gameplaynya. Oh iya benar. Benar Hypno lebih bulky. Ya. Kamu pilihnya Yang lain juga ya Ki. Aku sudah selesai, boleh yang lain deh gantian. Iya, tadi Isan sudah raise hand. Silakan Isan. Kak, aku mau nanya Kak. Yes. Spot yang bagus buat nangkep Pokemon bagus di mana? Oke. Untuk Pokemon Go ya. Pokemon Go. Oke. Karena lagi pandemi, sebetulnya emang agak berbahaya ya kalau kita keluar-keluar. Makanya Niantic ngasih kita insense yang sejam untuk pandemik ini. Tapi kalau kalian emang punya nanti udah nggak pandemik, kalian bisa coba di Gandaria City. Itu Pokestopnya dan spawn Pokemonnya banyak. Jadi emang di sana spawnnya banyak, jadi kalian bisa nangkap di sana. Kalau kalian ada di Jakarta Timur, wow, Alia, banyak banget Pokemon kamu. Wow. Jadi kalau kalian di Jakarta Timur, kalian bisa ke Mall Kelapa Gading.
Oke. Dan Thanks, bisa di Mall Alef. Kelapa Gading. Kalau di Jakarta Selatan tadi di Gandaria City, kalau di Jakarta Pusat kalian bisa di deket tugasku yang dulu ada namanya Taman Suropati ya. Dan kalau di Tanjung Priok juga itu ada di Taman Tanjung Priok gitu itu juga banyak Pokemonnya sana. Dan kadang untuk dapat Pokemon yang langka atau Pokemon legendary, kalian harus punya komunitas untuk bisa nge-raid bareng. Tapi nanti habis pandemi ya, karena sekarang masih pandemi. Jadi main di rumah dulu. Satu lagi, Kak. Oh, satu Boleh. lagi. Oke. Kakak itu kalau misalnya lagi yang kayak di gym-gym gitu, Kak, kan suka ada tuh kayak Pokemon Raid. Yes. Kakak itu lebih suka Pokemon Raid-nya, nangkep bosnya, kayak legendary Pokemon gitu, atau nge-capture gym ya? Kayak jadiin tim Oke. Kakak. Jadi untuk capture gym sendiri pasti saya ngelakuin karena untuk satu hari kita butuh kira-kira 50 koin dari gym itu kita bisa dapat. Dan aku juga suka ngasih berry ke gym. Dan kalau kita nggak ada gym nggak bisa ngasih berry dan backnya jadi full sama berry. Jadi kayak aku pasti kayak capture bukan capture. Aku pasti dapetin gym itu juga. Tapi nggak yang benar-benar semuanya aku jadiin gym aku. Karena aku lebih senang main bareng-bareng semua teman. Dulu sebelum pandemi, aku di Jogja itu nge-raid bareng gitu satu mobil kita berlapan. Jadi kita cari boss raid legendary dan kita nge-raid bareng. Pokoknya emang Pokemon Go untuk dimainin bareng-bareng, makanya sangat sayang sekali pada saat pandemi ini Pokemon Go menurun. Itu kenapa sekarang saya jadi dokter juga, nggak cuma jadi Pokemon trainer. Dulu sempat jadi full time Pokemon trainer, sekarang setengah-setengah. Ya, Isan sudah ya, Isan. Kita Udah, ada makasih, 4 Kak. orang nih. ya, Nak ya. Oke, 4 orang mau Kentaro. nanya ke Ferry. Silahkan Kentaro. Kentaro mau tanya? Iya. Game Pokemon favorit kakak apa? Oke. Kalau dari main series, aku sangat suka banget zaman-zaman yang pasti yang OG-nya ya. Aku suka banget main Blue version karena itu benar-benar bawa kenangan banget. Dulu aku nggak bisa beli Game Boy Color karena mahal, jadi harus pinjam temanku. Jadi kayak setiap hari Sabtu aku ke rumah dia karena kita emang deket banget dan rumahnya deket juga. Dan kalau untuk keseluruhan pasti aku suka Pokemon Go karena Pokemon Go aku jadi bisa nyari duit dari game ini. Tapi kalau dari main seriesnya Blue version dan kalau yang sekarang ya Pokemon Sword sih itu keren banget. Oke, ya. Oke, ada satu lagi. Satu Boleh, lagi. boleh. Kakak suka koleksi kartu Pokemon nggak? Kalau suka, sekarang masih atau enggak? Oke. Aku dulu koleksi kartu Pokemon pas zaman-zaman series awal ya sampai ke Kanto, Johto, Hoenn aku masih koleksi dan sekarang udah enggak. Kenapa? Dulu kartu koleksiku dibuang deh kayaknya atau nggak dijual gitu sama nggak tahu siapa, jadi sedih banget. Dan sekarang sih lagi booming lagi ya TCG-nya, trading card game-nya Pokemon. Sekarang cuma jadi entusias doang sih, sering lihat turnamen-turnamen. Dan dulu anak SD tugasku sekarang udah jadi dokter gigi juga, namanya Dokter Panji. Dia salah satu pemain trading card game juga. Oh, Ya. ingat Ya, Panji sekarang dia kerjaannya di rumahnya dia sama teman-temannya main kartu Pokemon dan dia jadi kayak seakan-akan gym leader di rumahnya dia gitu. Dan sekarang dia dokter gigi, jadi dokter gigi juga bisa jadi Pokemon trainer. Jadi hobi dapat, tapi keinginan orang tua juga bisa tercapai ya Kak ya, bisa dua-duanya Yes, Kak. Jadi kalian tidak bisa tidak menghilangkan mimpi kalian, tapi kalian bisa mencapai apa yang orang tua inginkan juga gitu. Jadi seimbang ya Kak ya, keren itu. Yes. Oke. Kentaro sudah? Sudah ya. Oke, kita lanjut ke Adit. Adit mana? Adit mau tanya nggak? Oh iya, Oke. buat kakak itu tuh Pokemon Mega Evolution yang paling overall best itu apa? Oke. Mega Dari secara kompetitif atau dari secara looks-nya? Kalau dari secara kompetitif, aku tipe orang yang nggak terlalu suka Pokemon yang overpower banget. Aku suka Pokemon yang unik, kayak misalnya Venomoth. Tapi kalau untuk
Dan saya suka banget Pokemon serangga. Jadi aku suka banget Mega Pinsir. Karena Mega Pinsir speed sama attack-nya jadi kenceng banget, dan tinggal kita short dance sekali terus tinggal quick attack aja untuk jadi sweeper. Itu aku suka. Dan Mega Pidgeot karena rambutnya kayak Goku jadi Super Saiyan. Ya, sudah Adit? Udah. Kalau Buzzwole suka nggak itu? Bug sama fighting soalnya. Ada kayaknya udah nih. Heracross ya? Udah semua ya. Ada yang Masih ada 3. Oke, Oh, Buzzwole. 3. Iya 3. Hasan nggak jadi? Oh, nggak ada. Oke, kita lanjut. Alia mau tanya, Alia. Kan di Pokemon Shield sama Sword tuh pernah ada turnamen internasional kan, waktu itu kakak ikut nggak? Oke, jadi untuk turnamen Pokemon Main Series, aku nggak jadi kompetitif di sana. Aku kompetitifnya di bidang Pokemon Go. Waktu itu aku ikut turnamennya kejuaraan dunia yang tim. Waktu itu jadi perwakilan tim Indonesia. Waktu itu kita berhasil masuk 16 besar. Waktu itu kalau nggak salah kita kalah sama Meksiko, ya. Tapi kalau untuk main series-nya, aku nggak ikut kompetitif. Pokemon Sword and Shield aku nggak ikut kompetitif. Aku cuman entusias doang. Ya, aku selalu liatin karena aku suka banget kayak turnamen pemain kayak Wolf Glick gitu-gitu. Karena di Indonesia juga untuk main series-nya sangat-sangat susah untuk ke kejuaraan dunia. Kalau Pokemon Go lebih gampang. Gitu Alia. Kan di Switch juga ada kan lebih gamenya selain Pokemon Sword sama Shield, ada nggak selain itu gamenya yang Pokemon? Kan sekarang kayaknya lagi booming Pokemon Snap ya, tapi aku belum beli sih. Karena belakangan ini sangat sibuk sama Pokemon Go dan sama masalah kedokteran ini, sama bikin channel YouTube. Yeah. Tapi kalau aku udah santai, aku bakal beli sih Pokemon Snap, kayaknya seru. Apalagi kalau Mystery Dungeon, Pokemon Mystery Dungeon bikin di Switch, pasti aku main. Udah ada. Oh, seriously? Udah ada. Oke. Iya. Artinya aku sangat-sangat aku sangat-sangat ketinggalan banget ya. Terus Switch-ku aja udah lama gak aku sentuh. Oke, ya. Ya, mungkin udah ya. Bu Pipit mau tanya nih sama Mas Lanang. Mas Lanang kan waktu kecil pengen jadi semacam Pokemon trainer dari kecil ya. Terus ternyata keluarga inginnya Mas Lanang jadi dokter tuh. Kan itu dua-duanya profesi yang berbeda banget ya Mas Lanang. Pernah ada gejolak-gejolak atau pengen marah atau gimana, protes atau gimana, itu ada nggak Mas Lanang? Oke, tentu saja pernah. Dan aku harap karena aku udah menjadi contoh, kalian tidak mengikuti jejakku ya. Aku pernah banget dulu sampai rebel ya, nggak sampai diktator juga, tapi rebel doang tentang jadi dokter itu. Jadi hampir semua keluarga tidak setuju, tapi untungnya ada satu orang yang selalu ngasih support, yaitu ibu. Ibuku selalu ngasih support aku, apapun yang aku mau, aku bisa, aku boleh jadi itu, ya. Dan awalnya aku sempat kayak sampai nggak mau masuk ke dokteran. Jadi pas lagi tes masuk ke dokteran, aku jawab ngasal, aku kayak jawab ngasal. Tapi ternyata dengan menjawab ngasal, dengan rebel kayak gitu tidak akan membawa aku kemana-mana. Jadi aku tentukan, oke, aku jadi dokter, selesai aku jadi dokter, aku bakal bebas jadi apa aja. Yang penting aku udah jadi dokter, udah buat orang tua bangga, dan ternyata aku bisa jadi juara nasional setelah aku jadi dokter. Oke, berarti ya tadi ya Kak Mas Lanang ya, impian orang tua tercapai, tapi impian diri sendiri juga tidak diabaikan ya Kak ya. Nah ini bisa jadi contoh buat kalian juga gitu. Kadang kita juga harus bisa seimbang gitu ya Kak antara diri kita dengan kemauan orang tua. Nggak bisa juga kalau kita memaksakan kehendak kita. Jadi buat kalian nih yang mungkin punya impian berbeda, cita-cita berbeda dengan orang tua, terus orang tua nggak kasih izin, nah harus cari jalan tengah nak ya. Jangan tadi jadi pemberontak gitu ya Kak Mas Lanang ya, ternyata tidak memberikan jalan keluar gitu ya. Jadi benar banget. Ada di tengah-tengah ya. Terus nih Mas Lanang ini penting. Bentar Bu Pipit, bentar. Ada yang ketinggalan. Oke.
Oke, dia marah-marah karena nggak diajak. Bulbasaur. Yeay, 3 starter kanto ada di sini semua. Oh, Oke, gimana lanjut Bu Pipit? Oh, Aku Mas mau Lanang nanya, aku mau diulang nanya. lagi Mas Lanang katanya. Bu Enjang mau nih. Mau lihat Bu Enjang. Oh. Ini dokter hati pro ini Pokemon. Aku mau nanya. Tuh, even Aku jadi mau dokter ternyata so sweet banget ya, bonekanya banyak. Aduh, banyak banget. Ada Winnie the Pooh. Aku mau nanya. Oke, ih keren banget. Nah, belum terakhir sih. Mungkin pertanyaan dari Bu Pipit adalah, ini kan teman-teman kita ya, anak-anak kelas 6 ini banyak yang suka banget sama games. Nah, sedangkan games itu kan kadang terlalu lama di komputer atau di mana kan banyak negatifnya ya Kak ya. Nah, saran atau advice dari Kakak nih yang sudah jadi games trainer, kira-kira bagaimana ya supaya menyeimbangkan antara hobi yang games dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban gitu loh Kak. Nah itu gimana Kak bagi-bagi waktunya? Oke, teman-teman, kadang kalian kira dengan kita bermain ratusan atau ribuan jam sehari, kalau sehari cuma 24 jam, kita bisa menjadi hebat. Ternyata enggak. Kita kalau udah jadi kompetitif gamer, kalau udah jadi atlet, udah jadi atlet e-sport, kalian butuh olahraga pertama. Karena kalian tidak akan bisa konsentrasi kalau badan kalian nggak fit. Jadi aku selalu lari pagi. Waktu aku lagi zaman 2019-2020 kan aku benar-benar full time atlet banget. Itu aku lari pagi, aku tetap olahraga, aku tetap makan, ya, terutama sholat karena sholat itu olahraga yang paling kuat, ya. Itu semua aku imbangin sama latihan, ya. Karena kebetulan juga Pokemon Go bisa sambil di jalan ya, karena sambil nyari jalan, tapi tetap kalaupun kalian main kayak PUBG, kalian main Dota, kalian main game-game PC, kalian butuh untuk olahraga di luar. Karena kalau kalian terlalu sering melihat layar komputer, tingkat konsentrasi kalian turun. Kalau tingkat level konsentrasi kalian turun, skill kalian juga akan turun. Kalian butuh fresh. Kalian butuh latihan di luar. Kalian butuh latihan fisik. Juga belajar. Kenapa belajar penting? Awalnya aku juga kira belajar nggak penting. Siapa sih yang kira belajar penting? Nggak ada. Tapi ternyata penting. Kenapa? Aku bisa berhitung untuk main Pokemon Go, aku harus ngitung, ya. Aku butuh matematis untuk bisa ngitung, ya. Karena kita butuh ngitung, oh ya, dia attack-nya segini, musuh defense-nya segini, hit point-nya segini, damage attack-nya segini, kalau masuk ke sana harus dikurangin berapa biar bisa nyampe. Itu semua kalian pelajari di sekolah tanpa kalian sadari. Itu semua kalian pelajari di sekolah. Itu kenapa kalian harus tetap belajar, ya. Belajar yang banyak, latihan yang banyak, makan yang banyak, istirahat yang banyak, ya. Ini nih kata-kata dari seorang guru besar, ya. Namanya Guru Kame Sennin, dia gurunya Sun Goku. Dia selalu bilang untuk makan yang banyak, latihan yang banyak, istirahat yang banyak, dan belajar yang banyak. Oke? Kalian harus lakuin 4 itu. Oke. Sama ini Kak, tips bisa konsentrasi di depan komputer tuh gimana ya Kak? Harus ada tipsnya adalah kalian jangan bikin mata kalian break out. Kalau kalian terlalu lama di komputer, oke, latihan 1 game, tapi rusak enggak, mata nggak akan serusak itu. Tapi kalian bakal kalah. Karena kalian konsentrasi udah menurun. Kalian keluar, ambil minum, ambil makan, ya, sholat dulu. Aku tuh biasanya di setiap istirahat, kalau latihan aku pasti sholat. Kenapa? Sholat itu yang bikin jadi kayak konsentrasi menaik lagi. Jadi mungkin itu sih, kita harus ngelakuin hal lain dulu sebelum lanjut ke game selanjutnya. Iya, oke Kak. Bu Pipit sempat mau nanya satu lagi terakhir banget, ya, tapi lupa. Mau nanya. Oke, ya, oh ya, satu lagi mungkin. Oh, Sesa mau tanya Sesa. Sebenarnya mau nanya tentang masalah. Saya mau tanya satu lagi. Gimana Sesa? Udah nanya banyak.
Benar. Apa buat untuk mencapai mimpi, tapi selain support dari orang lain? Sesa suaranya kurang jelas, Nak. Boleh diulang, Sesa? Oh iya. Motivasi kakak buat pantang menyerah mencapai mimpi, tapi selain support dari orang lain. Oke, keren banget pertanyaan, keren. Oke, jadi motivasiku selain dari support orang lain adalah diriku. Itu motivasi utamaku. Aku orang yang punya pride atau harga diri sangat tinggi. Orang-orang bilang aku kayak orang saya ya, bangsa saya karena punya pride yang tinggi, kayak Vegeta gitu. Tapi emang iya, karena prideku tinggi, aku selalu nggak mau kalah sama orang. Pada saat aku kalah, aku yakin itu bukan kekalahan. Jadi pada saat aku bertanding, aku cuma punya 2 pilihan. Entah aku menang atau aku belajar. Jadi aku nggak pernah kalah. Menang atau belajar. Seperti itu. Oke. Itu Aku mau sebenarnya nanya. motivasi ya untuk motivasi untuk bisa mau bersaing dengan orang lain. Betul ya enggak? Ya, Kak? Harus bersaing Yes, gitu. benar. Bukan cuma di kompetisi di luar aja ya, dalam belajar pun harus mau berkompetisi. Jadi jangan kalau ada tugas misalnya nih ulangan, udah selesai ngerjain. Nah, itu bukan bukan semangat untuk berkompetisi ya, Kak ya. Betul nggak, Kak? Yes. Gitu ya. Bener Jadi banget. semua harus mau berkompetisi ya. Mau impian kalian apapun, yang penting harus mau kompetisi. Kayak Kak Lanang mau jadi Pokemon trainer harus kompetisi juga kan, Kak? Iya, harus belajar juga. Nah, kalian juga sama seperti Benar banget, Bu Pipit. Sama satu ini lagi, Kak. Bagaimana cara menyeimbangkan antara yang dokter nih sama trainer games nih, gimana nih, Kak? Oke. Biasanya saya selalu menyimbangkannya. Menyimbangkan sesuatu belum berarti kita bagi rata 50-50, enggak. Tapi saya lebih senang kedokteran itu. Jadi saya menjadi dokter karena saya bukan mau mencari duit dari dokter. Saya niat untuk membantu orang. Jadi emang saya jadi sebetulnya dokter itu lebih ke hobi. Jadi karena hobi saya apa kan ingin membantu orang kan, ingin berbagi. Sama dokter itu hobi. Jadi saya mungkin menempatkan kalau saya lagi ingin berbagi saya menjadi dokter. Dalam seminggu untuk menjadi praktek dokter saya cuma di hari Selasa. Untuk praktek dokter narkoba saya di Senin dan Rabu dan Jumat. Sisanya saya lakuin untuk yang saya mau. Karena gimana ya? Kalian nggak usah takut kalau yang mau jadi dokter. Ada yang mau jadi dokter nggak di sini? Nah, ada yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi dokter? Apa itu udah? Yang mau jadi ada, masih ada ya. Kira itu udah kayak cita-cita di masa lampau. Coba, Naimah mau jadi dokter ya? Jadi nggak usah takut. Kalian semua bisa menjadi apa yang kalian mau. Dulu aku bukan murid yang pinter-pinter banget, enggak. Waktu aku SMP-nya di SMP tugasku, ya, guru biologiku mungkin kaget kalau tahu aku sekarang dokter. Dulu Bu Erlin, ya, karena dulu waktu ujian, kan kalau ujian itu biar nggak nyontek dibagi A, B, A, B, A, B, A, B gitu ya. Nah, udah dijadiin A, B, A, B, A, B aja, aku masih bisa nyontek waktu itu. Saking bandelnya, saking benar-benar emang nggak pinter. Ya, akhirnya dibuat AB, 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 saya sendiri dikasih C. Jadi dikasih tipe soal C, yang lain tipenya AB, 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 aku C sendiri. Dan karena aku saking desperate-nya dikasih C, ya udah aku biarin aja. Aku dapet C, tapi aku contek yang A sama B, walaupun soalnya beda. Nah di situ akhirnya Bu Erlin nyerah, akhirnya dibuat AB, AB lagi. Dan aku bisa lulus waktu itu karena ya emang beruntung lulus ya. Jadi tenang aja. Kalian gak mesti jadi orang yang pintar untuk jadi dokter. Aku karena sampai sekarang jadi dokter buat aku bukan karena pintar tapi karena aku ingin berbagi. Itu sih yang terpenting. Jadi cara aku membagi tugasku sebagai dokter dan Pokemon trainer adalah dengan kesadaran diri sendiri aja. Aku ingin berbagi, aku jadi dokter. Aku ingin menjadikan cita-cita aku kenyataan, aku jadi Pokemon trainer. Kayak gitu. Mute. Mute.
Bu Pipit di mute. Mute. Kalau ada yang belum boleh kita nambah. Gimana? Boleh, boleh. Nah, sekarang gimana? Udah kedengeran belum, Kak? Udah. Oke. Kalau yang bisa Bu Pipit ambil nih dari pembicaraan kita sekarang nih ya, Mas Lanang, anak-anakku semuanya, yang pertama adalah do what you wanna do. Kamu bisa melakukan apa yang harus mau melakukan apa yang kalian mau, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau mau melakukan apa-apa tetap harus fokus ya. Yang kedua adalah harus bisa berada di tengah-tengah antara yang kita mau dengan yang orang lain mau gitu ya. Walaupun kita juga nggak bisa sepenuhnya mengikuti apa yang orang tua kita inginkan atau kita sepenuhnya ingin mengikuti apa yang kita mau gitu ya Kak ya. Jadi harus di tengah-tengah gitu ya. Yang ketiga, tetap ya kalau melakukan apa-apa harus fokus, konsentrasi sehingga kamu bisa jadi apa yang kamu mau dan be the best at it. Gitu ya Kak ya. Oke, itu sih kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengambil manfaat dari pembicaraan kita hari ini yang insya Allah kalau Bu Pipit dengerin nih kayaknya bermanfaat banget. Bukan cuma buat anak-anak nih, buat Bu Pipit juga. Ternyata Bu Pipit juga nggak paham banget soal games. Ya kayak ternyata kayak begitu toh ternyata ya. Oke, itu aja sih untuk pembicaraan kita hari ini. Kak Lanang, ada nggak kata-kata pengantar yang sebelum kita tutup acara kita hari ini? Itu aja sih. Pokoknya buat kalian semua, kalian harus percaya ya. A dream is a wish your heart makes. Jadi mimpi kalian adalah sebuah cita-cita, keinginan kalian yang dibuat sama hati kalian, jantung kalian, heart ya. Heart tuh sebetulnya jantung ya, bukan hati. Tapi jadi kalian semua bisa, kalian semua tahu kalian mau jadi apa. Kalian semua itu sebetulnya udah orang hebat. Cuman kalian belum jalan aja. Kalian tinggal jalanin aja. Kalian tinggal jalan menuju titik itu dan kalian akan merasa kalian hebat. Bahkan sebelum kalian jalan pun, kalian dilahirkan di bumi, kalian adalah satu dari miliaran cikal bakal kalian. Jadi pada saat kalian kecil masih di dalam sperma orang tua kalian, ya itu tuh ada jutaan sperma di jutaan sel buah telur. Jutaan sel telur itu, ya, yang satunya akan menjadi kalian. Jadi kalian sudah melawan kurang lebih 900.000 peserta lainnya pada saat kalian belum lahir. Jadi sebetulnya kalian lahir sini adalah pemenang. Kalian sudah menjadi pemenang. Ini walaupun kalian SD tapi nggak apa-apa ya. Karena yang saya omongin adalah sesuatu yang scientific ya. Jadi kalian sudah pemenang. Gimana tinggal kalian pertahankan kemenangan kalian itu. Dan menjadi lebih baik lagi. Be the very best like no one ever was. Itu aja. Keren. Oke, anak-anakku semua. Keren hari ini sharingnya dari Mas Lanang. Keren nggak? Boleh di-unmute semuanya. Boleh. Oke. Thank you to Mas Lanang. Thank you. Kalau mau ngobrol-ngobrol dari Instagram. Sama-sama semuanya. Dari YouTube ya, YouTube channel. Nanti Bu Pipit follow Mas Lanang. Oke. Say thank you to Mas Lanang. Thank you. Saya hormati teman-teman saya yang sangat-sangat keren, yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, tapi kalian tahulah, kalian semua keren ya. Buat guru-guru yang ada di sini,
Salam buat Pak Jajang sama Pak Yanto ya. Oh, Mas Lanang, tunggu. Ada Bu Novi yang ada Pak Yanto juga. Ada Pak Yanto. Oh. Ada Pak Yanto. Bu Novi ya. Ada Bu Novi. Tunggu ya Mas Lanang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Novi. Pipit. Mas Lanang, Bu Novi ada di Sentul, sekarangnya di masjid. Masya Allah, bagus banget masjidnya. Benar Mas Lanang. Anak-anak saya, Mas Lanang, waktu Mas Lanang di tugasku pengomas, Bu Novi ngajar kelas 1. Tapi jujur betul kata Bu Pipit, Mas Lanang itu inspiring banget. Karena apa? Nggak pernah lepas senyumnya, keceriaannya. Dan Bu Novi banget Mas Lanang pagi ini dari Mas Lanang. Bener loh, dari afirmasinya, dari bagaimana do you want to do and be the best, itu dapat banget. Kayaknya habis ini Mas Lanang Bu Novi akan pakai buat murid di tugasku, dimanapun Bu Novi akan berbagi, Bu Novi akan sampaikan itu. Mas Lanang yang luar biasa, tetap bermanfaat ya sayang buat siapapun. Yang Bu Novi tahu betul, ibu tuh buat Bu Novi juga guru Mas Lanang. Jadi kalau Mas Lanang bilang ibu dukung Mas Lanang banget, Bu Novi pun selama ini terdukung banget sama ibu. Salam hormat, salam sayang buat ibu ya Mas Lanang. Salam buat adik-adik semuanya, Mas Prio, Mas Jaler, sampai ke adik Ragil, Mas siapa lagi satu, Jaler, Prio, Kakung yang sangat introvert dan jarang diingat orang. Nah, kalau sama adik-adik semua ketemu Bu Novi Mas Lanang. Tapi kalian Mas Lanang waktu itu di SMP Bu Novi sudah tahu, oh ini kakaknya toh, Masya Allah. Anak-anak hebat, sepakat ya? Kita lakukan apa yang menjadi passion kalian dan buat yang terbaik. Mas Lanang nggak ada ucapan selain doa sebagai tanda terima kasih. Semoga Mas Lanang semakin sukses. Allah sayang, apapun yang Mas Lanang cita-citakan tetap tercapai. Dan jangan lupa, kalau sudah ada undangan, Bu Novi dikirim undangannya ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Novi. Ya Allah, dulu saya SD itu dari sekolahnya Buti, Pak Edo, terus Bu Novi. Jadi saya melewati 3 periode kepala sekolah. Betul. Aduh. Mas Lanang semoga enggak itu boneka diminta sama anak-anak ya. Bukan door prize kan itu? Bukan kok, mereka teman-teman saya di sini. Aduh, kalau door prize pada berebut dah semuanya. Good luck Mas Lanang, salam hormat dan sayang buat Bu Aisyah ya Mas Lanang. Iya Bu, siap nanti disalamkan. Oke, itu aja mungkin hari ini Mas Lanang ya. Gimana Bu Novi? Makasih. Oh iya. Oke. Ya, saya semuanya yang lain, habisnya ada 15 menit untuk acara ngemil bareng. Jadi makanannya silakan dibuka. Makanannya udah aku makan semuanya. Oh, udah dimakan. Sama. Kita ketemu lagi di sekolah ya. Nanti kalau setelah pandemi selesai. Oke. Jangan lupa main ke sekolah ya, anak-anak. Siap. Dadah semua. Dadah. Aku pamit ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I'm John Dos and I'm out. Ayo, kita ngemil. Silakan dibuka cemilannya, nah. Dibuka cemilannya. Oke. Sudah selesai. Ayo, semuanya dimakan. Sekarang gitu. Ya, profesor apa? Profesor di sempat lagi lah ya. Coba boleh diangkat cemilannya, mana cemilannya? Tadi Bu Eja udah kasih contoh loh. Waduh, Abel asik sekali, Bel. Saya udah makan. Kenapa, Dera?
Udah habis Daryl cemilannya. Belum sih, masih ada satu lagi. Udah habis. Masih ada satu lagi. Ayo. Itu yang diliatin loh. Karena di kamar. Sayang, ayo cemilannya di. Mana cemilannya Benja? Mau dicontohkan? Dilan udah lagi makan. Dimas. Cemilan sayang, sambil kamu ngemil boleh lihat